Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafri Gawi, Stambuk A40111518153. Baik, sini saya akan mempresentasikan materi yang sudah ditugaskan oleh dosen saya dengan mata kuliah Kebijakan Pendidikan semester 5 kelas D prodi PGSD angkatan 2018. Materinya yaitu mengenai formulasi kebijakan, komponen formulasi kebijakan, proses formulasi kebijakan. Baik, kita masuk pada poin pertama, formulasi kebijakan. Formulasi kebijakan pendidikan. Aktivitas-aktivitas sekitar formulasi adalah interaksi peranan antara peserta perumusan kebijakan pendidikan, baik yang formal maupun yang tidak formal. Luaran perumusan kebijakan tersebut sangat bergantung seberapa besar para peserta dapat memainkan peranannya masing-masing dalam memformulasikan kebijakan. Dengan demikian, rumusan kebijakan adalah karya grup, baik grup yang menjadi penguasa formal maupun yang menjadi mitra dan rivalnya. Mereka saling menginterferensi, saling melobi, bahkan saling mengadakan bargaining agar rumusan kebijakan, termasuk kebijakan pendidikan yang baik, haruslah memenuhi kriteria berikut. Pertama, rumusan kebijakan termasuk kebijakan pendidikan tidak mendekatkan keputusan spesifik atau hanya menciptakan lingkungan tertentu. Kedua, rumusan kebijakan termasuk kebijakan pendidikan dapat dipergunakan menghadapi masalah atau situasi yang timbul secara berulang. Hal ini berarti bahwa waktu, biaya, dan tenaga yang telah banyak dihabiskan tidak sekedar dipergunakan memecahkan satu masalah atau satu situasi saja. Baik, kita masuk pada poin kedua. Komponen formulasi kebijakan. Komponen dalam tahap formulasi kebijakan. Sebagai suatu proses, maka tahap formulasi kebijakan terdiri atas beberapa komponen atau unsur yang saling berhubungan secara resiprokal sehingga membentuk pola sistemik berupa input proses, output, feedback. Menurut Wibawa 1994, komponen atau unsur yang terdapat dalam proses formulasi kebijakan adalah: pertama, tindakan. Tindakan kebijakan adalah tindakan sengaja yang selalu dilakukan secara terorganisasi dan berulang guna membentuk pola-pola tindakan tertentu sehingga pada akhirnya akan menciptakan norma-norma bertindak bagi sistem kebijakan. Kedua, aktor. Orang atau pelaku yang terlibat dalam proses formulasi kebijakan akan memberikan dukungan maupun tuntutan serta menjadi sasaran dari kebijakan yang dihasilkan oleh sistem kebijakan. Ketiga, orientasi nilai. Proses formulasi kebijakan pada prinsipnya berhubungan dengan proses mengidentifikasi dan menganalisis nilai-nilai yang beraneka ragam, kemudian menentukan nilai-nilai yang relevan
dengan kepentingan masyarakat, sehingga setiap kebijakan yang dihasilkan akan mempunyai implikasi nilai baik secara implisit maupun eksplisit. Baik, sekarang kita masuk pada poin ketiga, yaitu proses formulasi kebijakan. Proses formulasi kebijakan pendidikan sejalan dengan pendapat Ginarno, Maka Islami 1991-77, membagi proses formulasi kebijakan ke dalam tahap perumusan masalah kebijakan, penyusunan agenda pemerintah, perumusan usulan kebijakan, pengesahan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan penilaian kebijakan sebagai berikut. A. Perumusan masalah kebijakan. Pada prinsipnya, walaupun suatu peristiwa, keadaan, dan situasi tertentu dapat menimbulkan satu atau beberapa problem, tapi agar hal itu menjadi masalah publik tidak hanya tergantung dari dimensi objektifnya saja, tapi juga secara subjektif, baik oleh masyarakat maupun para pembuat keputusan, dipandang sebagai suatu masalah yang patut dipecahkan atau dicarikan jalan keluarnya. B. Penyusunan agenda pemerintah. Oleh karena masalah publik yang telah diidentifikasi begitu banyak jumlahnya, maka para pembuat keputusan akan memilih dan menentukan problem mana yang seharusnya memperoleh prioritas utama untuk memperhatikan secara serius dan aktif, sehingga biasanya agenda pemerintah ini mempunyai sifat yang khas, lebih konkret dan terbatas jumlahnya. C. Perumusan usulan kebijakan. Tahap ini merupakan kegiatan menyusun dan mengembangkan serangkaian tindakan yang perlu untuk memecahkan masalah, meliputi identifikasi alternatif dilakukan untuk kepentingan pemecahan masalah. B. Mengidentifikasi dan merumuskan alternatif bertujuan agar masing-masing alternatif yang telah dikumpulkan oleh pembuat kebijakan itu jelas pengertiannya. Sebab semakin jelas alternatif itu diberi pengertian, maka akan semakin mudah pembuat kebijakan menilai dan mempertimbangkan aspek positif dan negatif dari masing-masing alternatif tersebut. C. Menilai alternatif, yakni kegiatan pemberian bobot pada setiap alternatif sehingga jelas bahwa setiap alternatif mempunyai nilai bobot, kebaikan, dan kekurangannya masing-masing. Sehingga dengan mengetahui bobot yang dimiliki oleh masing-masing alternatif, maka para pembuat keputusan dapat memutuskan alternatif D. Memilih alternatif yang memuaskan. Proses pemilihan alternatif yang memuaskan atau yang paling memungkinkan untuk dilaksanakan barulah dapat dilakukan setelah pembuat kebijakan berhasil dalam melakukan penilaian terhadap alternatif kebijakan. Mungkin saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang tidak sengaja, dan saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi 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 Om.